Dan ujungnya kita persiapkan agar anak-anak ini nanti kuat untuk membawa ayah dan ibunya ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap diajak anaknya ketemu dengan Nabi? Ya, itu cita-citanya. Dan itu nggak gampang. Siapa berani ketemu dengan Nabi? Coba bayangkan, apakah kita ini berani kira-kira ketemu dengan Nabi? Manusia kayak kita ini berani nggak ketemu dengan Nabi? Karena nanti disebutkan ada orang yang nggak berani ketemu dengan Nabi, ngendap-ngendap, takut. Kenapa? Ya bayangkan, yang ketemu gubernur saja nggak semua orang berani, ketemu presiden saja nggak semua berani, ketemu Nabi Muhammad kalau tidak punya modal bagaimana berani? Dan modalnya tidak ada kecuali iman, ilmu dan akhlak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan tidak ada bekal yang lebih baik kecuali takwa. Dan takwa itu adalah iman, ilmu dan akhlak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat. Mengangkat siapa? Yang beriman dan berilmu. Bukan yang banyak uang, bukan yang punya jabatan tinggi, bukan. Yang diangkat oleh Allah adalah yang beriman dan berilmu. Dan ditambah puncaknya adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ana ad-da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Gubernur atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Bupati atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu atau yang mewakili yang saya hormati, anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang tadi sudah meninggalkan kita, segenap tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan pondok pesantren. Ini diantaranya ada Dr. Ustadz Gunawan hadir, ada juga dari BSI hadir, ada juga mana? Erlangga hadir, hadir juga, alhamdulillah. Karena Erlangga ini kabarnya hadir sekaligus menyerahkan 1 ekor sapi untuk dikorbankan besok lusa hari Sabtu. BSI juga nggak tahu bawa 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing juga, insya Allah itu. Dan juga rata-rata juga wali santri juga banyak yang sudah mempersiapkan hewan kurbannya. Ada yang dikorbankan di rumahnya sendiri di dekat masjidnya, ada juga yang di pondok pesantren ini. Terima kasih semuanya. Insya Allah hadir juga ini para camat, Pak Bupati ya. Karena camat se-Kabupaten Benteng ini kita undang. Termasuk para kepala desa, Pak Kepala Desa, insya Allah juga kepala KUA dan seterusnya. Tentu tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang sangat ya kami hormati, kami cintai, kami banggakan segenap wali santri, khususnya wali santri kelas 9 dan kelas 12 yang memang secara khusus diundang dalam kesempatan ini. Dan tentu segenap putra-putra kami santri pondok pesantren Iti Robbani. Sebelum kita berdoa, ya Pak Gubernur atau yang wakili dan segenap para pejabat, memang ya kerja saya di sini itu mendoakan santri, mendoakan wali santri, dan mendoakan masyarakat dan provinsi Bengkulu ini khususnya. Dan tentu segenap
masyarakat Indonesia yang kita cintai dan umat Islam secara menyeluruh sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena doa maka ya biasanya diminta di akhir. Doa itu kan gitu, setelah makan berdoa gitu. Setelah duduk berdoa. Memang ya bisa di depan dan bisa di akhir. Ini menunjukkan bahwa doa itu sebenarnya adalah sangat penting. Karena disebutkan bahwa al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu sangat tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka husnul khotimah. Tapi kalau akhirnya buruk, maka su'ul khotimah. Meskipun katakanlah awal tengah baik, tapi kalau akhirnya buruk, ya buruk. Oleh karena itu kita ingatkan semua, wabil khusus anak-anakku, ini, sebelah sini, kanan kiri. Ingat doa. Doa itu sangat menentukan. Para nabi dan para rasul itu rata-rata mendapatkan pertolongan akbar, pertolongan dahsyat, itu doa. Nabi Ibrahim itu dibakar nggak mempan, itu doa. Nabi Musa itu doa. Nabi Muhammad di gua Sur nggak kelihatan oleh orang-orang yang sudah mengejarnya, itu doa. Perang Badar itu menang juga doa. Begitu. Dan sebenarnya Republik Indonesia ini juga dulu merdeka doa. Oleh karena itu proklamasi itu hari Jumat dan bulan Ramadan. Dan di saat itu memang tidak ada peperangan. Belanda itu kalah. Kalau perang dunia. Dan itulah maka disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, bangsa ini merdeka adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Begitu teksnya. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan tentu memang tidak ada doa tanpa perjuangan. Dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Sebagian di antara kita tadi rupanya termasuk Pak staf ahli. Kalau Pak dari Kemenak tahu, itu ya nggak tahu nggak diutus ke sini itu. Ya kan? Bagaimana di pondok, ya kan? Ya anak-anak ini dulu kecil sekali. Ibunya sekarang jemput sudah besar. Itu lihat. Itu sudah ada yang lebih tinggi daripada Pak staf ahli itu. Itu lulus SMA. 3 tahun yang lalu, apalagi 6 tahun yang lalu, itu masih setinggi ini kira-kira. Tapi sekarang sudah setinggi itu. Dan saat menyerahkan di pondok ini, memang luar biasa. Tangisan. Kalau Bapak hadir di sini, gak akan tahan. Hanya orang-orang pesantren yang tahan melihat tangisan orang tua. Yang tahan melihat tangisan ayahnya. Dan yang tahan melihat tangisan anak-anak. Izin Ibu-ibu semua ya, saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau semua tangisan yang ada di pondok ini kami laporkan dan kami rekam untuk kami dengarkan ke ibu-ibu, maka ibu-ibu tidak akan melihat apa yang terjadi hari ini. Halo, ibu-ibu, halo. Karena itu tolong nanti kalau ada santri-santri, wali-wali santri yang lain memaksa kita harus cerita semua, jangan. Ibu-ibu nggak tahan. Kalau itu disampaikan. Bagaimana tiap hari anaknya nangis disampaikan, ibu-ibu tahan? Nggak akan tahan. Besok pagi akan dijemput itu. Itu pendidikan. Dan itu saya ingin sampaikan, saya sendiri mengalaminya. Saya kalau disantrekan, ini anak saya di depan ini. Ya, ini anak saya, itu menantu saya, anak saya. Ini sudah saya serahin untuk pondok pesantren di Kepayang. Mohon izin Pak Gubernur, Pak Kemenak. Dan kemarin sudah ditengok langsung di Kepayang. Sengaja ditengok, apa benar ada pondok. Nah, itu kita siapkan, sudah di situ. Dan itu juga yang di belakang. Itu. Kalau disampaikan, nggak akan tahan. Saya dulu nggak akan tahan kalau tahu bagaimana cerita anak itu di pondok. Tapi alhamdulillah, saya tahu kiainya guru saya, sehingga juga ya
nggak semua cerita. Baru belakangan cerita, ya alhamdulillah cerita sudah selesai kan sudah selesai. Tinggal senyum. Gitu. Tapi kalau diceritakan Bapak nggak akan tahan. Akan diambil bagi itu juga. Gitu. Tapi percayalah, kita semua hidup itu dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Dimanapun kita berada. Sama. Andaikan Nabi Ibrahim tahu apa yang dialamin oleh Ismail, nggak akan tahan. Dan anak-anak kita nggak sampai kayak Ismail. Bayangkan Nabi Ibrahim itu meninggalkan anaknya di padang tandus, nggak ada apa-apa di situ. Ibunya diperintahkan untuk menjaga. Nabi Ibrahim ninggalkan saja itu, nggak berani natap wajah. Maka beliau langsung balik tanpa pamit. Karena kalau pamitan nggak jadi itu, nggak jadi. Nabi Ibrahim berangkat. Hajar kaget. Ya Ibrahim, manggil 3 kali Nabi Ibrahim nggak mampu melihat anak dan istrinya ditinggal itu karena nggak ada orang di situ, nggak mampu. 3 kali berteriak Hajar, ya Nabi Allah Ibrahim, hal amaraka bihada, hal amaraka Allahu bihada. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kok saya ditinggal di sini sama-sama anak terus nggak ada orang, nggak ada makanan, nggak ada air di tempat itu. Maka Nabi Ibrahim jawab singkat dengan menoleh dan nggak tahu berapa cucuran air matanya kira-kira. Nabi Ibrahim hanya jawab singkat, iya. Maka Hajar pun kemudian balik, idzan lan udayya Allah. Kalau begitu nggak mungkin Allah menyanyiakan kami. Itu. Dan ditinggal. Dan apa yang terjadi kita tahu. Ismail hampir meninggal karena kelaparan dan kehausan. Ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu di sini ada yang hampir meninggal. Iya. Gimana? Alhamdulillah, hampir meninggal nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau hampir hidup. Hah, gimana? Mau hampir meninggal atau hampir hidup? Halo? Nggak apa-apa. Nabi Ismail itu hampir mati karena kelaparan. Dan iya, anak-anak di pondok pesantren itu banyak yang hampir mati, nggak apa-apa, hampir mati aja kok. Daripada di tempat sana hampir hidup. Ya, hampir itu kan berarti mati. Kecelakaan di sana, kecelakaan. Yang parah lagi, ya kecelakaan. Tadi disebutkan kecelakaan narkoba, kecelakaan apa? Kehidupan pergaulan bebas, kecelakaan naudzubillah, kecelakaan moral, kecelakaan akhlak. Manusia itu kalau sebatas kecelakaan fisik aman. Yang bahaya itu kalau kecelakaan moral, kecelakaan akhlak. Itu. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah anak-anak kita selamat. Dan diantaranya perlu diketahui kenapa anak-anak kita selamat dan kenapa pondok ini, ya alhamdulillah. Ya, tadi disebut oleh dari Pak Kemenak itu megah. Ya, saya kira nggak megah-megah banget itu. Tapi saya ingin sampaikan tidak bisa kalau bukan kekuatan doa. Saya sering ditanya, dari mana Pak Ustaz? Ya doa. Allah Maha Kaya. Doa. Dan ini doa siapa? Saya ingin sampaikan bukan hanya doa saya, tapi doa ibu-ibu di rumah. Doa santri-santri kita yang sambil nangis itu. Karena sambil nangis itu kami tuntun berdoa mereka, ya, supaya nangisnya keluarnya doa. Doakan Bapak, doakan tempat ini. Jadi kekuatan doa dasar. Kalau hanya kekuatan uang, mohon maaf, sulit terjadi. Andaikan bisa terjadi pun, andaikan kok uang itu banyak, belum tentu juga terjadi. Hari ini kita dapat pelajaran berharga. Yang sudah menyiapkan uang haji itu dari 400 juta sampai hampir 1 miliar. Itu nggak jadi berangkat, nggak jadi berangkat. Yaitu haji furoda.
Haji furoda itu harganya 400 juta sampai mendekati 1 miliar 900 sekian. Tapi nggak jadi berangkat, nggak bisa. Jadi ternyata kekuatan uang saja nggak bisa. Mohon maaf Pak BSI, Bang. Ya, kekuatan uang saja belum tentu, ya kan? Kekuatan uang saja belum tentu. Rahmat Allah belum tentu bisa dibayar dengan uang. Ibu-ibu punya uang banyak, belum tentu bisa mondokkan anak di sini, belum tentu. Tapi ada ibu yang nggak punya uang sama sekali, katakanlah bisa mondokkan anak di sini. Jadi kalau ada yang mengatakan di pondok ini mahal, tidak. Yang mahal adalah hidayah, yang mahal adalah taufik, yang mahal adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diambil dengan cara keikhlasan dan minta kepada Allah. Jangan sombong yang punya uang. Saya ingin sampaikan, jangan sombong. Uang itu bisa nggak berdaya. Ya. Yang mentang-mentang nggak bisa. Yang menyombongkan diri karena bayar ini nggak bisa, nggak bisa. Termasuk haji, kurang apa? Lebih, hampir 1 miliar. Ditambah 1 miliar lagi pun nggak bisa. Orang sekarang mengatakan visa langit nggak turun. Kalau visa bumi turun, visa langitnya nggak turun, gimana? Apa boleh buat? Dan itu nggak bisa dibayar dengan uang. Kenapa? Itulah doa. Dan itulah ada sesuatu yang sangat mahal. Sering saya pesankan kepada anak-anak, izin ibu-ibu dan kita semuanya. Saya pesankan itu ada 2 doa yang sangat harus dijaga. Tentu memang pertama doa sendiri. Jangan nggak pernah berdoa anak-anak. Tapi ada doa orang lain yang sangat penting, yang harus dijaga. Jangan sampai 2 orang ini keluar doa yang nggak baik. Karena doa itu ada 2. Doa yang baik dan doa yang buruk. Yang pertama adalah doa kedua orang tua. Waspada. Anak-anakku sekalian, halo. Siap berbakti kepada kedua orang tua? Siap berbakti kepada orang tua? Siap menyenangkan orang tua? Siap membahagiakan orang tua? Siap mengajak orang tua masuk surga? Takbir. Ya, ini saya pastikan. Jadi kalau nanti tidak terjadi, mohon maaf, saya sudah nggak salah, saya sudah pesan. Dan anak-anakku, jangan sampai kalian kehilangan doa orang tua. Hampir tidak ada di muka bumi ini orang yang selamat kecuali karena doa orang tua yang baik. Karena modalnya berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin orang tua itu nggak lebih pintar dari kalian. Kalian hafal 25 juz, kalian hafal 30 juz. Orang tua kalian mungkin juz amma nggak hafal. Tapi jangan sekali-kali kalian rendahkan. Iya, jangan sekali-kali kalian rendahkan. Orang tua kalian nggak bisa baca kitab kuning. Ini anak-anak bisa kitab kuning. Karena diajarkan kitab kuning. Bulughul Maram, ada Matan Abi Suja, ada Riyadhus Shalihin, ada Umdatul Ahkam, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan seterusnya. Diajarkan. Mungkin orang tua nggak paham apa nak kitab kuning. Tapi jangan sekali-kali diremehkan. Orang tua itu luar biasa. Ada orang mengatakan satu saja, kalian tidak akan bisa membayar atau mengganti susu ibu. Berapa liter susu ibu kalian minum? Dan tentu yang lain-lain. Kalau bapak nggak ada susunya kan, tapi keringatnya dan diantaranya menyebabkan ibu itu punya susu karena bapak. Maka nggak bisa disepelekan juga bapak itu. Maka waspada. Jangan sampai keluar doa buruk dari kedua orang tua. Harapkan doanya selalu baik. Tapi doa itu tentu karena anak menyenangkan. Kalau anak nggak menyenangkan, meskipun doanya baik, khawatir batinnya itu enggak, gitu. Melihat anaknya yang kurang begitu berbakti, khawatir doanya enggak masuk nanti, gitu. Jadi siap, anak-anakku, siap berbakti kepada kedua orang tua, siap hormat kepada kedua orang tua, siap selalu mendoakan orang tua, selalu patuh orang tua, siap? Iya, ini kita pesankan. Karena nanti akan ada ranjau yang akan kita sebutkan.
Yang kedua adalah doa guru. Doa guru. Waspada. Karena manusia itu, kebutuhan manusia, iya, ada kebutuhan fisik, makan, tapi ada lagi kebutuhan ilmu. Dan ilmu itu tidak mungkin kecuali dari guru. Memang orang tua sekaligus menjadi guru sebenarnya awalnya. Tapi berikutnya kan orang tua nggak semua langsung kemudian bisa jadi guru. Meskipun guru, saya guru, tapi berikutnya saya nggak mampu untuk mendidik anakku sendiri. Maka saya serahkan kepada guru. Dan saya sangat hormat dengan guru yang telah mendidik anakku. Kiai Haji Muhammad Nasir Zain, guru saya, sekali guru anak saya, nggak mungkin tidak saya hormati. Nggak mungkin. Dan guru-guru yang lainnya. Karena itu adalah guru. Dan perlu diketahui, ilmu itu bisa lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Al-ilmu asmanu minad dunya wa ma fiha. Ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kalau bapak-bapak nggak percaya, ibu-ibu nggak percaya, mana yang lebih mahal? Surat Al-Fatihah atau dunia dan seisinya? Halo? Mana yang lebih mahal? Sholat subuh 2 rakaat atau dunia dan seisinya? Halo, jujur, jangankan sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu Nabi menyebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang kira-kira bisa membuat anak kita sebelum subuh sudah bangun dan melakukan sholat sunnah? Halo, orang tuanya atau gurunya? Orang tuanya atau gurunya? Berbahagialah kalau ternyata orang tuanya dan ditambah dengan gurunya. Tapi kayaknya ya wajah-wajah anak-anak kita ini kayaknya, halo anak-anak, kalian bangun sebelum subuh itu karena guru atau karena orang tua? Halo, karena guru atau karena orang tua? Ngaku. Nah, karena guru katanya. Ada yang dua-duanya. Iya, kita harapkan dua-duanya. Ini menunjukkan betapa kira-kira apa yang diberikan oleh guru itu tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Oleh karena itu, siapa manusia paling mulia? Halo, siapa manusia paling mulia? Betul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad itu mulia? Karena beliau itulah guru. Nabi Muhammad kan nyaris nggak bagi-bagikan emas, ya, nyaris nggak bagi-bagikan harta kan? Tapi Nabi Muhammad mewariskan ilmu. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan perak, emas, dan juga tidak mewariskan perak, tetapi mewariskan ilmu. Dan itulah para nabi menjadi manusia-manusia paling mulia. Puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja berikutnya adalah ya para ulama, para guru yang mewariskan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak-anakku dan kita semuanya, jangan sampai ada yang melupakan orang tua dan melupakan gurunya. Dan karena itu saya selalu sebut dalam pertemuan-pertemuan yang seperti ini, saya punya guru, saya punya sanad, Kiai Haji Najih Ahyad. Saya mondok selama kurang lebih 6 tahun di pangkuan beliau. Dan itu pondok pesantren yang relatif tertua di Indonesia, Pondok Pesantren Mas Kumambang, yang berdiri tahun 1859, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan memang bukan satu-satunya, ada pondok-pondok yang lain. Dan karena itulah benar dikatakan bahwa pondok pesantren ini adalah milik Indonesia yang paling berharga. Karena pondok pesantren ini sebenarnya, Pak, mohon maaf, saya harus mengemukakan secara berdasarkan sejarah. Karena bangsa yang mulia, bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Negara ini berdiri, negara ini merdeka, salah satunya adalah pondok pesantren. Ya,
Negara ini belum punya pendidikan apapun, yang punya duluan adalah pondok pesantren. Lalu kemudian ada pendidikan secara resmi yang dimotori oleh Muhammadiyah dengan sekolah-sekolahnya, dan ada pondok-pondok dan madrasah-madrasah di bawah naungan Ma'arif yang dimotori oleh NU. Kalau di Sumatera ini ada Wasliyah, ada Perti dan lain sebagainya. Itu semuanya sebelum negara ini punya institusi pendidikan. Gitu. Oleh karena itu di Kemenak ada secara khusus yang menangani pondok pesantren. Dan di Republik ini ada secara khusus Hari Santri. Tepuk tangan semuanya. Iya. Di sini. Karena ya pondok pesantren mendidik anak itu 24 jam. Bukan sekedar ngajar, tapi makan minumnya, buang airnya dan seterusnya. Bayangkan 400 santri di sini, sekitar 400 itu makan, minum, buang air, mandi dan seterusnya. Ini di sini. Dan baru kira-kira sekitar 1 bulan boleh orang tuanya jenguk. Ya kan? Atau ada yang maksa-maksa seminggu datang gitu. Nah, itu begitu. Nah, ini kenapa? Karena anak-anak kita latih untuk mandiri, kita latih untuk kuat, kita latih untuk hebat. Ibu-ibu, saya buka sekarang. Kalau ada yang kecewa, kecewalah. Kok sulit sekali jenguk anak? Benar. Ini demi pendidikan. Kalau bapak ibu ingin tiap hari ketemu anak, memang jangan dipondokkan. Pesan saya, iya, jangan dimasukkan di pesantren. Kalau ingin ketemu anak tiap hari, jangan dimasukkan di pondok pesantren. Di mana pun. Tapi kalau ibu-ibu memang siap untuk tidak ketemu anak tiap hari, bahkan kadang-kadang tidak 1 bulan sekali. Saya tidak 1 bulan sekali. Kemungkinan 3 bulan, 4 bulan, mungkin setengah tahun sekali dulu. Begitu. Dan memang berat. Nggak ketemu anak itu berat. Anak juga mungkin begitu berat. Tapi itulah memang pondok pesantren. Pondok pesantren memang begitu. Saya ingin sampaikan, kalau nggak siap nggak usah memang. Yang siap silakan, yang tidak silakan. Karena memang anak-anak di sini ditempa supaya menjadi manusia-manusia yang istimewa, yang tidak cengeng, yang tidak gampang nangis, yang tidak gampang mabuk dan yang begitu. Tapi betul-betul mandiri, kuat untuk memikul beban dirinya, hingga kemudian kuat untuk memikul beban bangsa, masyarakat dan negara ini. Halo, nggak ada yang tepuk tangan. Jadi anak-anak kita ini, ibu-ibu, kita persiapkan untuk memikul beban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ujungnya kita persiapkan agar anak-anak ini nanti kuat untuk membawa ayah dan ibunya ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap diajak anaknya ketemu dengan Nabi? Ya, itu cita-citanya. Dan itu nggak gampang. Siapa berani ketemu dengan Nabi? Coba bayangkan, apakah kita ini berani kira-kira ketemu dengan Nabi? Manusia kayak kita ini berani nggak ketemu dengan Nabi? Karena nanti disebutkan ada orang yang nggak berani ketemu dengan Nabi, ngendap-ngendap, takut. Kenapa? Ya bayangkan, yang ketemu gubernur saja nggak semua orang berani. Ketemu presiden saja nggak semua berani. Ketemu Nabi Muhammad, kalau tidak punya modal bagaimana berani? Dan modalnya tidak ada kecuali iman, ilmu dan akhlak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan tidak ada bekal yang lebih baik kecuali takwa. Dan takwa itu adalah iman, ilmu dan akhlak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat siapa? Yang beriman dan berilmu, bukan yang banyak uang, bukan yang punya jabatan tinggi, bukan. Yang diangkat oleh Allah adalah yang beriman dan berilmu. Dan ditambah puncaknya adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah itu karena akhlaknya yang mulia. Bukan sekedar punya ilmu, tapi akhlaknya mulia. Menebar apa? Menebar rahmat ke seluruh penjuru dunia. Maka ingat, anak-anakku sekalian, kalian sebentar lagi dilepas, dan ingat, kalian akan terbang, kalian akan berenang. Maka jaga, jangan sampai ada yang hanyut di
dengan godaan-godaan yang ada di luar. Pertama yang saya ingin ingatkan, jangan hanyut dengan godaan HP. Buktikan kalau kalian rindu dengan orang tua, bukan rindu dengan HP. Maka bukan HP yang pertama kalian buka, tapi orang tua yang kalian tatap dengan penuh cinta. Buktikan. Jangan HP, tapi orang tua. Siap? Siap? Siap tidak buka HP? Siap? Siap tidak terganggu dengan HP? Siap? Anak-anakku sekalian, dan pesannya lagi, jangan ada yang hanyut dengan rokok. Ya. Jangan ada yang hanyut dengan rokok. Izin, Mbak. Di sini jangankan coret-coret, tak. Sekedar megang rokok kita suruh pulang. Di sini. Rokok. Karena tidak pantas pemimpin yang nanti dicintai Nabi Muhammad itu mulutnya penuh dengan asap. Iya kan? Enggak cocok kan? Kayak kena lepot. Iya. Orang yang beriman itu mulutnya baik, mengkonsumsi yang baik. Kalau rokok tidak, apalagi narkoba, minuman keras. BNN memberikan sosialisasi di sini ya. Awal anak terkena narkoba itu pintunya rokok. Nah, tahu kan? Maka kita menutup pintunya dari awal. Berikutnya jangan sampai ada yang terkena narkoba, jangan sampai ada yang apalagi pacaran. Nah, waspada. Di sini ya pondok pesantren itu ciri khasnya kalau tidak terpisah, ya ini kan terpisah, putri di Bentiring, putra di Dusun Baru, terpisah. Ada lagi yang terpisahnya tidak terpisah daerah, tapi terpisah dipisahkan jalan. Ini misalnya putri, situ putra, atau sini putri, terpisah. Atau setidaknya kelasnya. Nggak mungkin santri putra, santri putri itu duduk jejer. Nggak mungkin. Satu bangku. Tapi nanti kalian kuliah kayaknya akan segera duduk jejer. Itu. Maka waspada. Dan oleh karena itu hampir tidak ada anak-anak sekarang SMA, SMP dan SMA yang tidak pacaran. Tapi kita pesan anak-anakku jangan pacaran. Nanti pacaranlah setelah nikah. Setuju ibu-ibu? Anaknya pacaran setelah nikah. Anak-anak setuju nanti pacaran setelah nikah, bukan sebelum nikah. Kecelakaan nanti. Gitu. Waspada. Dan itu menghanyutkan. Ada lagi godaan-godaan yang lain. Intinya kalian jaga iman, jaga ilmu, jaga akhlak, jaga sholat, dan jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran. Maka anak-anakku sekalian, kalian pada hari ini kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami serahkan kepada kedua orang tua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في معادنا اللهم بارك لنا في طلابنا واجعلهم صالحين عالمين ذوي الأخلاق الكريمة يا الله يا رب العالمين واجعلنا وإياهم جميعا من أصحاب الجنة
جنتك جنة الفردوس مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا ودعاء مسموعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا والمسلمين جميعا يا أرحم الراحمين على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.